sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya alam. Nah, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai cara membatasi sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dan contoh kegiatan menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari. Mengolah sampah merupakan salah satu contoh kegiatan melestarikan sumber daya alam. Untuk mengolah sampah plastik ada 4 cara, yaitu 4R. Yang pertama yaitu recycle, yang kedua yaitu reuse, yang ketiga yaitu reduce, dan yang keempat yaitu replace. Cara yang pertama yaitu reduce atau mengurangi. Artinya, kita mengurangi pemakaian barang yang dapat mengakibatkan limbah. Misalnya, mengurangi pembelian barang-barang dalam kemasan atau mengganti pemakaian plastik sekali pakai dengan bahan plastik yang dapat digunakan berulang-ulang. Nah, contoh kegiatan dari reduce bisa dengan membawa botol minum sendiri untuk mengurangi pembelian minuman dalam kemasan botol plastik. Cara yang kedua yaitu reuse atau menggunakan kembali. Artinya, menggunakan kembali limbah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Contohnya, kita bisa memanfaatkan botol plastik menjadi pot bunga. Cara yang ketiga yaitu recycle atau daur ulang. Recycle berarti mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk yang bermanfaat. Contohnya, sampah plastik dapat diolah menjadi biji plastik, sehingga dapat dicetak kembali menjadi plastik lagi, sehingga kita dapat mengurangi penggunaan minyak mentah atau gas alam untuk membuat plastik-plastik baru. Cara yang keempat yaitu replace atau mengganti, artinya mengganti barang yang kita gunakan dengan yang lebih ramah lingkungan. Contohnya, mengganti penggunaan plastik biasa dengan bioplastik. Nah, cara-cara tersebut yaitu merupakan cara mengatasi sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dan contoh kegiatan menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari. Bab 4. Air dan tanah. Siklus air dan tanah. Air turun ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan teresap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan di dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diresap oleh akar tumbuhan. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Saat ini hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan liar, dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, dan industri. Selanjutnya, siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air, antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Siklus air menghasilkan air bersih pada saat proses penguapan. Kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air yang bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Air hujan yang jatuh, sebagian akan diresap oleh tanah, lalu menjadi air tanah.
Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapat air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Air hujan yang tidak teresap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air hujan yang tidak dapat diresap oleh tanah tetapi diresap oleh permukaan tanah, sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diresap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai bentuk titik-titik air di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Cara mencegah polusi udara, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah polusi udara semakin bertambah. Antara lain, kita bisa menanam pohon dan rumput yang bisa membantu membersihkan udara. Keberadaan tumbuhan pun penting untuk memberikan oksigen di udara. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan lebih sering menggunakan angkutan umum jika pergi jarak dekat. Kita bisa bersepeda atau jalan kaki. Tidak membakar sampah di rumah. Hemat energi di rumah dengan mematikan lampu serta alat elektronik yang tidak digunakan. Tahukah kalian bahwa listrik sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan manusia? Namun, kita juga harus bijak menggunakan listrik. Mengapa demikian? Karena penggunaan listrik yang berlebihan dapat mengakibatkan habisnya pasokan listrik di bumi. Hal ini bisa terjadi karena energi listrik merupakan energi yang tidak terbarukan. Untuk itu, kita juga bisa menggunakan sumber energi alternatif lainnya untuk menghasilkan energi listrik. Nah, apa sih energi alternatif? Jadi, energi alternatif atau yang biasa kita sebut sebagai energi yang terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga merupakan energi yang ramah lingkungan dan tentunya bebas dari polusi. Nah, contoh dari penggunaan energi alternatif yang pertama ada pembangkit listrik tenaga surya yang tentunya mengandalkan energi alternatif yaitu matahari. Yang kedua, ada energi angin. Energi angin dapat mengubah energi angin menjadi energi listrik. Yang ketiga, ada energi air. Energi air juga dapat menghasilkan energi listrik. Pemanfaatannya digunakan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLT yang mengandalkan energi potensial dan energi kinetik air.